Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil tugas besar yang telah kami buat, yaitu pembuatan back-end dan front-end dentist website. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Ihwan Alatif dengan NIM 3311901052 dan Selvi Salputri dengan NIM 3311901053. Baiklah, langsung saja ke dentist website, yaitu dengan mengetikkan localhost dentist v untuk mengakses halaman user atau tampilan website. Nah, berikut adalah tampilan website yang terdiri dari beberapa menu dan terdapat submenunya. Dan di sini untuk login user, di mana user dapat melihat schedule dokter. Nah, login first. Nah, jadi kita login dulu untuk mengakses schedule dokter. Selanjutnya, untuk mengakses halaman admin, kita dapat mengetikkan localhost dentist index.php admin. Ini adalah tampilan untuk halaman admin. Kita dapat memasukkan dengan email silvisalputri75@gmail.com dan passwordnya yaitu silvi123. Submit. Setelah berhasil, maka akan muncul alert success login, di mana terdapat codingannya, yaitu dari models mlogin, lalu dikirimkan ke controller yaitu login.php. Nah, di controller ini dicek kesesuaiannya dengan database, yaitu dengan menginput email dan password. Kemudian setelah sukses, maka akan muncul alert success login. Di samping ini terdapat sidebar yang terdiri dari dokter sebagai main menu dan data dokter spesialis sebagai submenu. Begitupun dengan user, dan di sini juga terdapat FAQ, user profile, dan logout. Kemudian kita buka data dokter. Nah, di sini terdapat data dokter yang bisa ditambah, diedit maupun dihapus. Kita tekan add dokter atau add data. Kita isi dengan admin. Kita isi semua datanya sampai semua terisi. Gender, spesialis, bio, dan picture. Nah, data telah tersimpan. Kemudian setelah data tersimpan, kita akan buka website user. Di sini di menu doctors, di mana data bertambah secara otomatis. Orthodontics admin dengan bio. Sini ada nomor HP dan emailnya. Kemudian setelah itu kita dapat mengedit data. Kita dapat mengedit data ya sesuai editannya. Kita dapat mengubah gambarnya lagi. Data telah tersimpan. Setelah diedit, kita dapat menghapus data dengan menekan tombol ini, lalu tekan yes. Maka data otomatis terhapus dan muncul alert sukses delete data dokter. Untuk codingannya, kita dapat mengaksesnya di view, kemudian admin. Nah, di sini untuk data dokter, untuk menampilkan data dokter. Kemudian di sini untuk
halaman untuk menambahkan data dokter, dan di sini untuk edit data dokter. Setelah data di view, maka data ke controller untuk mengatur data tersebut, yaitu pada home dokter. Di sini dapat mengambil data dengan function add data, edit, dan proses data. Di sini proses menyocokkan tipe atau format gambar JPEG atau PNG. Selanjutnya terdapat function edit data dan delete data dokter. Pada models dokter, nah di sini yang berkaitan langsung dengan database-nya. Selanjutnya kita ke menu spesialis. Karena terdapat 3 spesialis, maka kita dapat mengedit dan menghapusnya. Menghapus, kita dapat merubah harganya, dan kita dapat lihat perubahannya di spesialis, lalu laser dentistry. Nah, harganya berubah, baik untuk orthodontics maupun dental implant. Data dapat dihapus, yes, dan kita dapat menambahkan data. Terdapat alert data recorded. Untuk codingannya terdapat nih pada view, lalu di modalnya M specialist yang berhubungan dengan database, kemudian di dokter spesial kita dapat view add, view edit, add data, update data maupun delete data. Selanjutnya kita ke user, di data user. Sebagai admin kita dapat menambahkan data user, add data, admin 1, kita isi semua datanya, tanggal lahir, bisa juga dipilih, umur, nomor telepon, dan gambar. Add data. Kemudian user dapat login admin1gmail.com, admin1. Nah, sehingga terdapat foto profil dan dapat melihat schedule dokter. Nah, seperti ini schedule dokter. Untuk melihat schedule-nya, tekan full, start and end, dari jam 1 sampai jam 3. Untuk codingannya terdapat view data user untuk menampilkan data, add data user maupun edit data user. Terdapat juga model untuk user yang berhubungan untuk database-nya, dan controller yaitu data user untuk menambah data, edit, proses data, yang bertujuan untuk menyocokkan format gambar baik JPEG maupun PNG. Setelah itu terdapat function edit data dan delete data user. Lalu yang berhubungan dengan web user, kita ke login. Nah, loginnya user pada website. Nah, di sini terdapat URL user control user login cek data. Kita ke controller, control user login. Nah, di sini untuk
login cek data. Jika data benar, email dan password, maka sukses login. Dan untuk codingan schedule terdapat kode. Jika data sudah login, maka dapat melihat schedule yang diambil dari nama dokter dan spesialisasinya, serta jadwal atau schedule dokter. Sekian untuk data user. Selanjutnya kita ke testimonials. Di data testimonial kita dapat menambahkan data, mengedit maupun menghapus. Kita menambah data. Nama testimonial didapatkan dari nama user. Tadi kita buat admin 1, kemudian kita beri rating 4,5. Add data. Setelah menambahkan data, kita dapat melihat di more testimonials. Nah, di sini terdapat 5 bintang dan dengan keterangan good all things. Untuk codingannya, models mtest yang berhubungan dengan database, dan controllernya yaitu ctest. Terdapat function add test, delete, proses data test, edit data, dan edit test. Untuk otomatis ke websitenya, kita dapat menambahkan kode data. Nah, untuk gambar bintangnya seperti ini, menggunakan if lebih dari 0, kurang dari 1, seperti itu sampai 5. Selanjutnya kita ke FAQ. Kita dapat menambah data, mengedit dan menghapus. Tambahkan data, pertanyaan. Kita dapat menambahkan pertanyaan, lalu menambahkan data. Kita dapat melihat di halaman user, FAQ, dan data otomatis terisi. Turuntics adalah salah satu cabang. Nah, seperti itu. Untuk codingannya yaitu FAQ, data FAQ untuk menampilkan pertanyaan pada halaman admin. Dapat add data FAQ, edit. Juga terdapat model yaitu MFAQ yang berhubungan dengan database, lalu controllernya yaitu CFAQ yang berhubungan dengan halaman user. Kita dapat menambahkannya FAQ underscore data, kemudian mengambil nilai value dari pertanyaan dan jawaban. Kemudian untuk controller usernya, control FAQ. Nah, di sini. Dan yang terakhir itu user profile. Nah, pada user profile ini, karena kita login sebagai dokter, maka kita dapat menambahkan schedule. Sampai jam. Save, yes. Nah, maka kita dapat melihat schedule dokter atas nama Sylvie Salputri.
schedule Sylvie Saputri sesuai data tadi, seperti itu. Nah, kita juga dapat mengubah password yang awalnya Sylvie 123, kita ubah menjadi admin. Yes, success change password. Selanjutnya kita dapat melakukan update profil. Maka data terubah. Dan untuk get schedule dapat dihapus. Hapus salah satu. Yes, success deleting schedule. Selanjutnya logout. Ini juga kita close, logout. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga sehat selalu.